Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Andri Setiawan SPD dari SMP Negeri Bingin Teluk. Kesimpulan yang pertama, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pemikiran dan filosofi pendidikan yang mendalam dan relevan hingga saat ini. Berikut adalah rangkuman poin-poin pentingnya. Yang pertama, konsep pendidikan. Pendidikan sebagai pembudayaan. Pendidikan adalah proses pembudayaan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan budi pekerti yang luhur. Kemudian, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi dan bakat bawaan anak, sedangkan kodrat zaman adalah perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi anak sesuai dengan kebutuhan zaman. Berikutnya lagi adalah Tut Uri Handayani. Filosofi pendidikan yang menekankan peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator. Pendidik tidak memaksakan kehendaknya, tetapi mendorong dan mendukung anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian ada lagi prinsip pendidikan. Yang pertama adalah Tritunggal Pendidikan. Kemanusiaan. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, toleransi, dan kedamaian. Kemudian kebangsaan, yaitu pendidikan harus menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak. Dan lanjut lagi adalah kemandirian. Pendidikan harus mendorong anak untuk menjadi individu yang mandiri dan mampu berpikir kritis. Lalu yang kedua adalah pendidikan berpusat pada anak. Anak adalah subjek pendidikan, bukan objek yang dipaksa untuk menerima pengetahuan. Pendidikan harus berlandaskan pada minat, bakat, dan kebutuhan anak. Lalu yang ketiga adalah azas kontinuitas. Pendidikan adalah proses yang berkelanjutan sepanjang hayat. Belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Lalu kita lanjutkan lagi, yaitu peran guru. Peran guru yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Pendidikan harus menjadi teladan bagi anak-anak. Teladanan adalah cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter pada anak. Lalu berikutnya lagi, Ing Mardjo Mangunkarso. Pendidikan harus berada di tengah-tengah anak, membimbing dan mengarahkan mereka dengan penuh kasih sayang. Lalu yang ketiga adalah Tut Uri Handayani. Pendidikan harus mendukung dan mendorong anak untuk maju dengan memberikan motivasi dan dorongan. Lalu kemudian ada lagi ini refleksi. Pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru menjadi sumber utama pengetahuan dan anak-anak diharuskan untuk menerima informasi secara pasif. Kemudian, penilaian berfokus pada hasil akademis. Kecerdasan dan prestasi diukur berdasarkan nilai ujian dan kemampuan menghafal. Lalu, kurang memperhatikan karakter dan budi pekerti. Fokus utama pada aspek kognitif dengan sedikit perhatian pada pengembangan nilai-nilai moral dan karakter. Kita lanjutkan poin yang kedua untuk refleksinya, yaitu kurangnya interaksi dan kolaborasi. Pembelajaran yang bersifat individualistik. Jadi anak-anak belajar secara mandiri dengan minim interaksi dan kolaborasi. Lalu berikutnya, kurangnya kreativitas dan eksplorasi. Pembelajaran terpaku pada buku teks dan materi yang monoton. Kemudian yang ketiga,
penilaian yang tidak komprehensif. Penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif, kurang memperhatikan pada aspek psikomotorik dalam menilai perkembangan anak. Lalu yang selanjutnya, penilaian tidak berkelanjutan. Penilaian hanya dilakukan pada akhir pembelajaran tanpa adanya penilaian proses dan perkembangan. Lalu yang keempat adalah peran guru yang terbatas. Guru sebagai pengajar, peran guru hanya terbatas pada penyampaian materi dan informasi. Lalu kurang dalam memfasilitasi pembelajaran. Guru kurang mendorong anak untuk belajar secara aktif dan kreatif. Kemudian, refleksi berikutnya, perubahan pemahaman setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi, anak menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran dengan minatnya sebagai titik awal. Kemudian, pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, budi pekerti, dan keterampilan sosial. Pembelajaran yang aktif dan kreatif. Anak-anak didorong untuk belajar secara aktif dan eksploratif serta kolaboratif. Kita lanjut lagi yang selanjutnya, penilaian yang komprehensif. Penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk melihat perkembangan anak secara utuh. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya akan melakukan asesmen awal untuk memahami minat, bakat, dan gaya belajar anak untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan para peserta didik tersebut. Lalu berikutnya lagi adalah memberikan kebebasan memilih. Saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih topik atau proyek yang menarik bagi mereka. Kemudian yang ketiga, mendorong eksplorasi dan kreativitas. Saya akan mendorong anak untuk belajar secara aktif, bereksperimen, dan menemukan solusi kreatif. Selanjutnya, saya akan merancang kegiatan yang interaktif dan kolaboratif untuk mendorong anak belajar bersama-sama, saling bertukar ide, dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemudian, manfaatkan berbagai metode pembelajaran. Saya akan menggunakan berbagai metode seperti diskusi, presentasi, permainan edukatif, dan proyek untuk meningkatkan minat dan partisipasi anak dalam belajar. Dan selanjutnya lagi, saya akan memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Saya akan mendorong anak untuk belajar dari kesalahan, berefleksi, dan mengembangkan solusi. Dan itulah kesimpulan dan refleksi saya dari modul 1.1 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.